Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin para ayah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ilham kebaikan untuk kita semuanya sehingga kita diringankan untuk menghadiri majelis ilmu yang pada dasarnya ini merupakan satu penunaian akad kita dengan lembaga. Ini penting karena Allah mengatakan wala takhunu amanatikum. Janganlah engkau khianati amanah yang dibebankan kepada kita. Larangan untuk Suara saya terdengar ya kalau gini? Terdengar ya? Iya. Sementara, sambil nunggu. Ya. Baik. Artinya penunaian amanah yang dibebankan kepada kita ketika masuk awal lembaga ini, karena dulu kita sudah pernah menyampaikan satu akad, ya, maka itu menjadi satu bagian yang tidak boleh kita khianati. Wala takunu amanatikum. Ya. Oleh karena itu menunaikan suatu akad itu menjadi satu sebab keberkahan. Termasuk dalam akad ini adalah turunannya membayar biaya pendidikan. Ya. Itu turunannya. Ya. Ketika kita berakad dengan lembaga, nah maka
ilmu yang nanti akan sampai ke anak kita itu keberkahannya itu termasuk bagian dari turunannya penunaian akad kita. Kalau kita itu kan tipenya dua, ada yang gajian tanggal 1, ada yang wayah-wayah bisa gajian. Maksudnya kelunting tanggal 1 itu pasti kayak PNS ya. Atau yang tidak pasti tanggal 1 bakul misalnya itu tidak mesti tanggal 1. Yang PNS tanggal tua itu wis kentean, yang bakul bisa jadi panjang tanggal tua ya. Artinya dinamika keuangannya itu lebih dinamis ya, gitu. Nah, baik dari dua hal itu tentu ada caranya. Bagaimana agar kita bisa tidak menyalahi akad, maksimal tanggal 10 kita bayarkan SPP-nya. Nah, bagi PNS ya, biasanya tanggal 1 closing ya berarti saat itulah langsung disalurkan. Terus berkenaan dengan akad yang lain tadi, misalnya datang pengajian dan akad-akad yang lain, keterlibatan dalam kegiatan lembaga, itu menjadi satu bagian keberkahan ilmu yang sampai pada anak-anak kita, atau keberkahan proses tarbiyah anak-anak kita di lembaga ini. Kita menghormati sebagai orang tua, menghormati lembaga tempat di mana kita menitipkan anak-anak kita, sekaligus menghormati para guru anak-anak kita dengan salah satunya misalnya memperhatikan apa yang disampaikan lembaga. Ada yang besok kita haflah tanggal berapa? Haflah akhirus sana tanggal 21 tanggal 21 itu saya tahu karena beberapa waktu lalu saya lihat kalender pendidikan, kemudian ternyata barengan sama ambil rapotnya anak saya yang di pondok. Terus sudah pamit dari sekarang, besok tidak bisa hadir haflah karena ambil rapot di pondok. Qadarullah, anak saya minta besok saya haflah mau disaksikan. Berarti paginya saya di sini untuk menyaksikan haflah, nanti jam 11 atau setengah 11 saya ke pondok di Karanganyar untuk menghadiri pengambilan rapot anak saya yang pertama. Jadi membagi waktu. Nah, itu kalender pendidikan itu penting bagi kita yang terbiasa terorganisasi dalam kegiatannya, sehingga kita tahu kapan kita menata agenda. Ya. Nah, mencermati kalender pendidikan itu sederhana, tetapi itu menjadi bentuk bagian dari penunaian amanah menjadi seorang bapak, karena bapak itu kepala sekolah di rumah. Ya. Maka tentu dia merancang segala sesuatu terkait dengan agenda kegiatan di rumah. Nah, disitulah nanti kalau ditanya besok ini, besok itu, nah, tahu, oh kalender pendidikan. Apalagi kalau kalender pendidikannya 3. Anak saya yang terakhir, bukan terakhir ya, yang ketiga, Safa itu di Halimah Sa'diyah, Lala di Kutal, Rumaiso di Pondok. Berarti ada 3 kalender pendidikan. Tentu 3-nya berbeda. Kalau 3-nya berbeda dengan lokasi yang berbeda, waktunya sama. Nah, ini yang mumet kadang-kadang. Nah, itulah seninya tadi gimana kita menjadi kepala sekolah di rumah. Baik. Bapak-bapak yang di Rutan ada enggak? Putranya. Ya, ada. Nanti bisa tanya ke beliau. Dulu Ustaz Latifan atau Owner Rutan itu pernah
cerita ketika ada orang tua yang jarang terlibat kegiatan itu dipanggil, kemudian Pak, ini ada waktu 1 semester untuk memperbaiki, atau jika tidak nanti putranya saya serahkan kembali penjenengan ya Pak ya, ya gitu. Iya. Jadi modelnya seperti itu. Akhirnya jadi rajin, ya jadi rajin. Nah kita tidak ingin seperti itu sebetulnya ya. Kita tidak ingin seperti itu. Artinya kita terlibat dalam kegiatan yang dimana kita menitipkan anak-anak kita itu menjadi satu kesadaran ya. Atau sederhananya itu menjadi ayah berkesadaran ya. Baik, hadirin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini materi yang sudah disampaikan adalah melanjutkan buku yang dulu pernah saya pilih untuk dibahas, yaitu buku yang ditulis oleh Syekh Adnan Hasan Saleh Baharis. Bukunya ini buku sangat lama Bapak-bapak sekalian, angkat tahunnya itu 96 ya. Tetapi Masya Allah ulama itu kalau tulis sesuatu itu sangat langgeng ilmunya. Bisa kita lihat bagaimana Imam An-Nawawi menulis rangkaian hadis dalam Arba'in An-Nawawiyah itu tahun berapa sampai sekarang terus dipakai. Itu tanda, salah satu tanda keberkahan ilmu seseorang itu terjaga warisannya. Nah pada kesempatan hari ini kita masuk ke bab akhlak terhadap Rasulullah, para nabi dan malaikat. Tentu tidak semuanya bisa kita sampaikan. Saya harap Bapak-bapak bisa mencari buku ini di toko hijau atau toko oranye. Akan sangat sukar ditemukan buku barunya karena discontinue ya, tidak terbit lagi. Kalau Bapak-bapak beli nanti ketemunya adalah fotokopian, datangnya ke rumah. Nah, saya pernah membeli hasilnya fotokopian, kemudian saya beli yang kedua kali, alhamdulillah dapat buku yang tidak fotokopian, tapi ini buku bekas, ya, buku bekas. Ada capnya law office. Ini kayaknya buku inventaris kantor. Kemudian di sini ditulis untuk yang tercinta Abah. Semoga anak Abah jadi anak yang soleh. Salam dari kami. Oh ini ternyata buku hadiah ternyata sampai di saya. Harganya murah, 60.000. Tapi buku bekas. No problem ya, tidak masalah. Saya akan bacakan kalimat per kalimat dari buku ini. Nanti ada hal-hal yang perlu kita jelaskan, nanti kita jelaskan Bapak sekalian. Dan ini bab ini tidak panjang ya, dibandingkan dengan bab yang lainnya. Di sini penulis mengatakan bahwa makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling dicintai itu ada dua. Yang satu ghaib, yang satu bisa dilihat. Yang pertama adalah nabi, para nabi, kemudian yang kedua malaikat. Nah, Bapak sekalian, kenapa dipilih dua makhluk ini, yaitu nabi dan para malaikat? Pada pertemuan yang sebelumnya saya sampaikan satu fondasi akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di sana kita saya menyarankan ada satu kutaib yang perlu Bapak khatamkan, yaitu kutaib yang isinya ma'rifatullah, ma'rifatul dinil Islam, dan ma'rifatul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukunya cuma kecil kayak gini, Nah, di sini itu di dalam tulisannya beliau As-Syaikh At-Tamimi mengatakan larangan mensekutukan Allah baik kepada malaikat atau kepada para nabi. Jadi intinya penulis mengatakan
kita terlarang mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apakah itu kita sekutukan dengan malaikat ataupun dengan nabi. Kenapa kok dipilih dua itu? Karena makhluk gaib yang paling soleh adalah malaikat, meskipun ada jin yang muslim, dan makhluk real yang bisa dilihat oleh mata yang paling soleh adalah nabi. Maka mensekutukan peribadahan dengan dua makhluk itu saja tidak boleh, apalagi dengan makhluk non malaikat ataupun makhluk non nabi, tentu tidak boleh lagi. Nah, di situ dipilih oleh penulis buku ini akhlak terhadap Rasulullah, para nabi dan para malaikat. Ya. Mereka para nabi dan para malaikat adalah para walinya. Ya, makhluk yang paling baik dan istimewa. Sebetulnya kita semua ini adalah wali Allah. Jadi kalau Bapak lihat di medsos, itu ada wali Allah. Terus kemudian celupan batunya diminum, sisa air minumnya jadi rebutan, bahkan jejak kakinya pun diciumi. Ya. Itu menjadi satu bagian kesesatan yang nyata yang bisa kita lihat di masyarakat kita. Kan ada ya yang habis isi pengajian kemudian bekas minumnya jadi rebutan, ngalap berkah misalnya kayak gitu. Dan tidak ada pribadi yang bisa diambil berkahnya secara fisik kecuali Rasulullah SAW. Maka para sahabat itu berebut air wudhu sisa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka itu adalah makhluk terpilih. Barang siapa memusuhi mereka, kata penulis, berarti ia berada dalam kekafiran dan keinginan. Artinya, barang siapa yang mencintai dan memuliakan mereka, berarti dia berada dalam keimanan dan keislaman. Ini menunjukkan kalau bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adanya kecintaan kepada wali Allah. Ya, perlu ditegaskan kalau semua muslim itu wali dalam derajat kewaliannya masing-masing. Jadi saya dan panjenengan itu juga wali Allah, ya wali gitu. Cuma dalam derajatnya masing-masing. Itu menjadi bagian dari ibadah kepada Allah, mencintai para wali Allah, termasuk mencintai Nabi, mencintai malaikat. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan, siapa yang memusuhi Rasul berarti dia telah memusuhi seluruh Rasul. Allah mengatakan, kadzabat qaumun Nuhil mursalin. Dianggap atau mendustakan kaumnya Nuh mursalin, semua para rasul. Padahal kaumnya Nuh itu hanya mendustakan Nabi Nuh saja. Tetapi Allah mengatakan kaum Nabi Nuh itu mendurhakai semua rasul. Itulah mengapa namanya rukun iman itu wajib beriman dalam perinciannya. Artinya wajib beriman secara mujmal maupun tafsir. Tidak sebagaimana rukun Islam yang tidak selalu semuanya dipenuhi. Misalnya orang yang tidak berzakat tetapi dia masih meyakini kewajiban zakat, dia tergolong muslim. Puasa, haji itu tidak menunaikan, tidak mengapa. Tetapi yang penting tidak mengingkari. Beda dengan rukun iman. Kalau rukun iman mengingkari salah satu rukun iman, baik secara mujmal maupun tafsiriyahnya atau rinciannya, itu terhitung sebagai orang kafir. Contoh, iman kepada hari akhir, ketika hari akhir itu turunannya adalah misalnya iman terhadap mahsyar, adanya sirat, kemudian adanya mizan, kemudian kisah atau perhitungan
perhitungan muamalah antara manusia di akhirat, kok itu tidak diimani, maka dia kafir. Dia kafir, mengingkari hari akhir dan turunannya. Azab kubur, tidak ada azab kufur. Jadi tidak perlu kemudian semuanya diingkari baru kafir, tapi salah satu atau tafsirnya itu diingkari, maka dia menjadi orang yang kafir. Iman kepada kitab salah satu diingkari, ya kafir. Orang yang tidak mengimani Injil berarti dia tidak mengimani Al-Quran. Maka kita sebagai Muslim itu adalah orang yang paling mengimani Injil, lebih dari orang-orang kafir yang mengimani Bible. Karena di dalam Bible itu isinya ada 3, yaitu firman Tuhan, ucapan Isa, dan surat-surat Paulus. Bahkan sampai sekarang pun tidak ada yang bisa menunjukkan ayat yang menyatakan bahwa Bible itu merupakan kitab yang terjamin kebenarannya dan isinya terjamin benar. Iya. Kemudian, tatkala kecintaan kepada para nabi dan malaikat merupakan bentuk pendekatan kepada Allah yang paling agung, maka tanggung jawab orang tua adalah memusatkan perhatian, memusatkan kecintaan dan kebaikan mereka ke dalam hati anak. Kembalikan ke orang tua lagi. Ketika kecintaan kepada para nabi, kepada para malaikat itu menjadi satu bentuk pendekatan kepada Allah atau bentuk ibadah, Bapak sekalian. Jadi rasa cinta anak-anak kepada Rasulullah itu ibadah. Dan itu kan perjalanannya akan sangat panjang. Mulai dari mengetahui siapa nabi. Mereka tahu siapa nabi mereka, siapa saja. Kayak dulu itu ada buku hitam tuh, judulnya Kisah 25 Nabi Rasul. Ada yang pernah lihat? Bukunya hitam, gambarnya Ka'bah, satu lenteng dengan panduan sholat warna kuning. Kalau besok, ya, di perpustakaan SD itu mesti ada ya. Itu sejak dulu ada. Dan kita tahu itu nabi yang populer ya. Artinya kan kita tahu nabi dan rasul, nabi itu kan ada 124.000 jumlahnya. Malah di media sosial diketawakan nih ketika saya ketika dikatakan nabi itu 124.000, itu dikeguyur. Dalil dari mana? Ya ada dalilnya. Maka tugas Bapak adalah memusatkan kecintaan dan kebaikan mereka ke dalam hati anak. Jadi menanamkan kecintaan itu kepada anak. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan menerangkan keutamaan para nabi, para malaikat, kedudukan dan kesempurnaan mereka, sehingga hati anak senantiasa terkait dengan nabi dan rasul. Bahwa indikator cinta itu, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu sering menyebut. Jadi kalau panjenengan perhatikan anak-anak kita, kalau itu suka nyebut sesuatu berarti dia sedang cinta sesuatu itu. Karena anak-anak itu fluktuatif. Satu dia anak suka yang baru, maka kita mungkin ladeni suka mengatakan tapi pernah dengar mungkin. Itu karena dia suka itu. Sampai sekarang itu anak saya dengar dari mana saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak pernah menontonkan top itu kepada anak saya. Apa itu juga nggak pernah. Cuma tadi Ustaz Rizky menyampaikan screen time, YouTube dan seterusnya, itu fatal kadang-kadang. Karena 5 detikan itu masuk kepada anak itu bisa
terekam sangat kuat. Ya. Baik. Kemudian poin yang pertama adalah akhlak kepada para nabi. Ayah dapat memperkenalkan para nabi yang mulia kepada anak dengan menjelaskan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dan kekhasan pribadinya serta kesempurnaan perilakunya. Tentu tugas ini tidak akan bisa dipenuhi oleh kita kalau kita tidak tahu tentang para nabi yang akan kita kenalkan kepada mereka. Ya. Ayah dapat menceritakan kepada anak tentang ketampanan. Tidak harus pakai digambar ya, bapak sekalian ya. Apalagi Rasulullah ya. Kesempurnaan, keharuman, kedermawanan dan kesabaran mereka dalam menghadapi gangguan manusia. Dan hampir semua nabi punya ujian. Ya. Ayah dapat menyajikan beberapa cerita para nabi dan kaumnya. Bagaimana mereka menerima ejekan, bahkan didustakan oleh kaumnya. Kita ceritakan bahwa sekalian, teknis menceritakan monggo bisa dikelola masing-masing di rumah. Apakah ketika mau tidur atau ada waktu bersama keluarga di jadwal khusus, atau kapan saja nyantai terus ngobrolin itu, atau dalam hal-hal yang sifatnya insidental. Contoh Bapak, anak saya pulang dari nyepeda, wadur, aku tadi ketemu ibu-ibu, terus ibu-ibu tadi negur, bahasanya negur ya, tapi sebetulnya mengejek atau mencela. Wong pipitan kok nganggo jilbab. Jadi pipitan sore itu kok nganggo jilbab dan pakai gamis. Itu yang ngomong itu adalah orang yang tidak dikenal, artinya bukan warga kampung saya, cuma sekedar lewat ketemu, kemudian ibu itu ngomong itu, gitu, orangnya ngomong itu. Belum lagi teman-temannya ya, yang mengatakan bonek bermain-main itu nggak pakai gamis, gitu. Karena mereka melihatnya aneh, ya. Melihatnya aneh. Nah, ketika datang aduan anak itu tadi, maka kita ada kesempatan untuk juga memberikan satu pelajaran apa yang dialami oleh Nabi Nuh misalnya. Piye wis rampung gaweane dakwah, saiki dadi tukang kapal gitu. Kan gitu umatnya. Masa ada kapal berlabuh di daratan. Jadi Nuh kan membuat kapalnya kan tidak sebentar ya, tetapi bertahun-tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun. Nah, itu kita sambil nasihatkan kepada anak-anak, memang menjaga istiqomah untuk tetap menutup aurat di lingkungan itu tidak mudah. Sabar ya, dulu, nah gitu. Alhamdulillah, Kutab itu punya kurikulum sirah sehingga lulus dari Kutab selesai sirah nabawiyah kronologis lengkap. Itu menjadi hal yang patut kita syukuri. Ya. Nah, ini akan baik kalau kita sebagai bapak mengetahui setidaknya hal-hal istimewa yang pernah dialami para nabi, sehingga tidak sak wayah-wayah kita mau nasihati kok dadak buka perpus.
tapi sudah di sini. Dulu juga gitu Nabi Muhammad. Dulu Nabi Muhammad ketika di Taif sampai dilempar batu. Kamu dilempar batu enggak sampai itu. Sabar. Kita ceritakan para nabi yang didurhakai oleh kaumnya, menerima ejekan, didustakan oleh kaum, padahal telah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Kisah yang diberikan kepada anak harus menarik dan memperhatikan karakteristik usia anak. Maka membahasakan dengan bahasa anak itu menjadi PR bagi kita. Penulis mengatakan, apabila anak masih kecil, pilihlah kisah yang pendek dan ringkas. Iya. Ini saya bawakan contohnya, Pak. Tapi ini bukan kisah Nabi ya. Ini nanti sebetulnya. Ini Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Nabi Muhammad, tapi untuk kids. Mengenal Rasulullah lebih dekat. Tipis, Pak. Nah ini, buku ini isinya tentang bagaimana Rasulullah kepribadian, fisik, tanda kenabian, rambut, uban, celak, pakaian, sarung, alas kaki, cincin, pedang, cara berjalan, sikap duduk, tempat bersandar, cara makan, roti kesukaan Nabi, lauk pauk dan seterusnya. Itu di sini. Cuma sudah dibahasakan dengan baik sesuai dengan anak-anak. Dipilih apa yang tertuang di sini tidak selengkap Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi. Kalau Imam At-Tirmidzi menuliskan itu komplit sak perawi-perawinya. Nah ini edisi yang tebal. Ini sama isinya, Pak. Ini untuk anak-anak, lah ini untuk bapaknya. Maka kalau bapak-bapak sudah punya putra yang balik tingkat SMP, SMA, yang dipegang ini sambil baca sama anaknya. Cuma Pak, ini kan terjemahan. Ya. Kalau buku terjemahan, maka kita perlu guru untuk memahaminya. Perlu syarah, perlu penjelasan. Maka kita cari Pak penjelasannya. Nah, penjelasannya ada di sini. Ini ditulis oleh Syekh Abu Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Nah, segini ini kalau dijelaskan segini. Nah, yang dibaca siapa? Ini. Kalau baca ini berarti bisa menjelaskan ini, tentu membawa ini lebih mudah lagi. Nah, khatam yang ini nanti ketika anak kita pegang yang kecil bisa kita dampingi. Nah, qadarullah ini terjemahan bukan buku asli, maka perlu guru untuk memahaminya. Saya di YouTube menemukan satu pengajian yang komplit membahas buku ini. Itu punya Ustadz Muhammad Yusron Ansor. Nanti bisa dilihat di YouTube, di search ya, Muhammad Yusron Ansor itu membahas ini dengan pelan-pelan detail. Pertemuannya memang puluhan Pak jadinya. Sehingga kalau kita itu rajin punya wirid harian ngaji, YouTube di rumah insya Allah khatam. Nah kendalanya kan atau permasalahannya kan seberapa sering kita menuntut ilmu gitu, kalau bagi bapak-bapak. Padahal itu paling wajib. Dan itu tidak bisa diwakilkan, Pak. Iya, tidak bisa diwakilkan. Kemarin ngobrol dengan Ustadz Rizky, saya menyampaikan grup WA Kutab itu saya pin paling atas di HP saya. Agar apa? Agar informasi yang dari sekolah itu terbaca pertama kali.
Jadi ada dua, huruf kutab dan huruf PAUD. Lalu di mana saya menjadi ketua yayasan. Iya. Grup RT kesekian, Pak. Grup RT kesekian, grup dosen kesekian, gitu. Kenapa? Karena menjadi ayah di kutab itu tidak bisa diwakilkan. Maka saya pin yang paling atas. Grup WA-nya. Apabila anak sudah besar, dikatakan di sini, ayah dapat memilih kisah yang lebih panjang dengan tetap memperhatikan karakteristik kepribadian para nabi yang sempurna dan pergulatan antara yang hak dan batil yang diperjuangkan oleh para nabi. Terkait dengan kisah para nabi, bapak-bapak bisa simak di Kisah Para Nabi dan Rasul tulisan Imam Ibnu Katsir. Iya. Kalau rada berat mencari yang buku yang tebal, maka filenya ada, Pak. So filenya ada, meskipun itu nanti agak melelahkan ya kalau dibaca, karena kan kita perlu screen time dengan tablet ataupun HP ataupun laptop. Ya, tapi itu silakan monggo, itu bisa dibaca Kisah Para Nabi yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Dan saya melihat ada dua versi yang cetak dan versi yang soft file. Yang file itu agak sedikit berbeda. Saya menyarankan membaca yang soft file karena lebih sistematis. Iya. Kemudian setelah itu tugas ayah adalah menjelaskan kepada anak bahwa tugas para nabi adalah diutus Allah untuk mengokohkan dan memurnikan ketauhidan serta menyelamatkan manusia dari kemusyrikan. Kepada anak-anak kita perlu juga dijelaskan bahwa kaum nabi atau kaum para nabi itu ada yang membenarkan dan ada yang mendustakan. Kaum yang mendustakan lebih banyak daripada kaum yang membenarkan. Akan tetapi berkat kesabaran dan perjuangan dari kaum mukmin, akhirnya kaum yang membenarkan nabi meskipun jumlahnya sedikit akan mendapatkan pertolongan Allah dan memperoleh kemenangan. Persis sebagaimana apa yang kita terima dari cerita Nabi Nuh. Dan orang yang membenarkan itu kodarullah kok bisa sedikit, cuma menang. Maka kepada anak-anak kita menjadi punya satu contoh, Pak. Kalau kalian di rumah itu menjadi orang yang aneh, yang asing, yang berbeda dengan teman-temanmu, itu tidak apa-apa. Karena dulu pada zaman Nabi, itu orang yang benar itu ya sedikit, tidak banyak. Cuma bedanya mereka ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya apa yang bisa kita simak dari kisah Nabi Nuh. Allah berfirman di surat Al-A'raf, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sungguh kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Ini baru mulai berdakwah Nabi Nuh. Dan kita perhatikan semua dakwah para nabi itu intinya adalah tauhid. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Ubudullah, sembahlah Allah.
Semua dakwah Rasul Nabi itu dakwah tauhid. Dan memang itulah dakwah yang memang ditekankan kepada kita, juga pada anak-anak kita, ke masyarakat kita. Berat lagi kalau lawan dakwah kita itu kadang keluarga kita atau kadang masyarakat kita, atau kadang pemerintah juga. Ketika hal-hal yang sifatnya kemusyrikan malah justru menjadi kearifan. Jadi kearifan, kemusyrikan lokal jadi kearifan lokal. Belum lagi mulai menjalankan, pemukanya sudah mengatakan sesungguhnya pemuka-pemuka dari kaum, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Yang dikatakan sesat adalah Nabi Nuh. Dan mereka juga berdakwah. Mereka mengatakan, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan buat Suwa, Yahud, Ya'ub, dan Nasr. Buat Suwa, Yahud, Ya'ub, Nasr itu merupakan orang-orang soleh yang dipersonifikasi. Awalnya dibisiki untuk mengingat. Sebagai memori apa? Foto disimpan. Sekarang, kalau dulu berarti digambar. Untuk apa? Mengingat orang-orang soleh pada zaman dulu. Sedikit demi sedikit kemudian dibuat patungnya. Sampai kemudian setan membusuk mereka agar itu menjadi satu sarana peribadahan. Kan mereka soleh. Kenapa nggak minta kepada orang-orang soleh itu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka orang-orang musyrikin Quraisy itu kalau dikatakan mereka menyembah patung, ya udah mereka nggak mau dikatakan nyembah patung. Saya tidak sujud pada mereka. Saya cuma menggunakannya sebagai sarana. Karena nggak pede. Meminta langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka minta menggunakan sarana itu. Setelah dipakai untuk beribadah, patung yang dari tepung itu dimakan. Itulah orang-orang kafir Quraisy. Kemudian deretan cerita tentang Nabi Nuh itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak di surat Nuh. Nuh mengatakan, ya Tuhanku, Rabbi, ini da'utuku qaumi lailan wa nahara. Sungguh aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Nah, coba lihat Nabi Nuh dakwahnya. Beliau berdakwah siang dan malam tidak kenal lelah. Maka kamu juga gitu, nak. Kamu tidak berdakwah seperti Nabi Nuh, tetapi kamu mempertahankan jilbabmu, mempertahankan pakaianmu, mempertahankan prinsipmu di depan anak-anak yang lain, di depan teman-temanmu itu. Ya, siang dan malam. Terus menerus, sebagaimana Nabi Nuh juga berdakwah siang dan malam. Bukan siang saja, tapi malam juga. Maka anak-anak kita itu juga berdakwah. Saking seringnya anak saya ini agak membuka aib, kadang melihat saya minum sambil berdiri di dekat galon, itu terus beberapa hari setelah itu ada poster, Pak. Di dekat galon itu ditempelkan pakai HVS, aturan minum. Terus ditulis hadis, la yastobanna ahadun minkum qaima. Artinya kemudian tertanda Nailah Wibili Tuhanyu, ada logo Putar Darussalamnya. Itu ditempelkan di dekat galon tempat saya minum. Kenapa? Karena lihat saya minum sambil berdiri. Nah, saya senangnya itu, oh berarti ada satu benih untuk amar ma'ruf nahi munkar. Rakyat nanti belum paham fikih dakwah, kan kadang-kadang anak-anak ngandani temannya kan tidak ngerti fikih dakwah. Nggak tahu karakteristik anaknya, kalau dikandani saja jadi nesu dan seterusnya. Tapi minimal ada satu benih, ada satu keinginan untuk ikut orang lain menjadi baik.
minimal anggota keluarganya. Maka kata Nabi Nuh, maka seruanku itu hanyalah menambah lari mereka dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap aku menyuruh mereka agar engkau mengampuni mereka, luar biasa ya, saking cintanya Nabi Nuh kepada kaumnya. Sesungguhnya setiap kali aku menyuruh mereka agar engkau mengampuni mereka, kan tidak ada urusan ya saja nih. Ya, mereka silakan aja. Kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berdakwah sampai sebegitu berat ujian yang diterima oleh Nabi Muhammad, dilempari, diboikot dan seterusnya. Itu agar apa? Agar Islam itu sampai kepada kita. Dan kita itu nggak perlu mengalami satu keadaan seperti yang Rasulullah itu hadapi dan para sahabat hadapi. Jangan pernah kemudian kita berpikir, ya benar para sahabat ketemu Rasulullah. Coba kalau kita hidup di sana pada zaman itu, belum tentu kita beriman kepada Rasulullah. Coba melu Abu Jahal. Abu Jahal, Abu Lahab itu orang paling paham bahasa Arab, nyatanya ya orang beriman. Dekat meneh, sangat close dengan Rasulullah, pun juga tidak beriman. Di mana mereka ketemu Kanjeng Nabi, enak kita, tidak usah berdakwah, cuma tinggal terima apa yang Rasulullah wariskan. Dan itu Rasulullah lakukan itu untuk kita, maksudnya agar Islam itu sampai ke kita. Begitu beliau cintanya kepada kita. Nah kita itu tinggal menerima paketannya, kemudian melaksanakan, tidak perlu memperjuangkan untuk bisa melaksanakan. Sebagaimana Nabi Nuh itu pengen agar kaumnya mengampuni, ya, Allah mengampuni kaumnya. Mereka memasukkan jari mereka ke dalam telinganya, dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan sombong dengan sangat. Jadi kalau saya ngomong ke panjenengan, kemudian panjenengan di hadapan saya itu HP-an, itu kan kita tersinggung. Panjenengan ngomong sama orang yang diajak ngomong HP-an. Apa sih? Iya, gimana? Lah ini enggak, di depannya itu ditutup itu di depan Nabi Nuh. Setiap kali aku menyeru kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka memasukkan jari mereka ke dalam telinganya. Sampai didetailkan seperti itu pengingkarannya kaum Nabi Nuh. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kayak gini. Kemudian sesungguhnya aku menyuruh mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam temui personal satu persatu di rumah-rumah mereka masing-masing. Namun usaha keras tersebut tidak mendapatkan tanggapan positif dari kaumnya. Sebagian besar kaumnya menolak dakwah Nabi Nuh. Bahkan tidak sampai itu mereka melecehkan Nabi Nuh. Dikatakan tadi, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Tidak hanya itu, mereka memberikan syubhat. Mereka mengatakan kaum Nabi Nuh itu, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Loh, ngapain kami harus taat atau mengikuti kamu? Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina-dina, orang-orang miskin dan gampang percaya. Gampang percaya itu kayak Abu Bakar itu loh, gampang percaya. Itu langsung percaya. Dan kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang yang berdusta. Satu, Nuh itu dipandang sebagai orang biasa, tidak punya kelebihan, orang iso mabur, orang iso dan seterusnya. Kami juga melihat orang-orang yang mengikuti kamu itu orang yang hina, orang yang miskin. Kamu juga tidak melihat kelebihan dari kami. Kamu itu orang yang dusta, komplit sudah.
Nah kemudian Nabi Nuh mengatakan, hai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun, tapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Nah seperti itu terus dikatakan dalam riwayat Al-Quran menyatakan bahwa masa dakwah beliau mencapai 950 tahun. Usia 50 tahun diutus dan beliau berdakwah 950 tahun. Di surat Al-Ankabut Allah mengatakan, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya mereka, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 alfasanatin illa khamsina anak. 1000 tahun kurang 50. Kapan? Dakwahnya itu 950 tahun. Bisanya apa? Diutusnya usia ke-50. Pengikutnya berapa? 80. Kalau di rata-rata 950 dibagi 80, setiap 100 tahun 8, 7, 8. Jadi kira-kira segitu. Per 100 tahun Pak, ditelateni bengkoside 100 tahun untuk 10, 100 tahun untuk 10. Maka benar kalau Nabi Nuh itu dikatakan ulul azmi. Coba perhatikan, berhasil nggak sama keluarganya? Kan'an tidak beriman. Dan tidak beriman bersama dengan Nuh kecuali sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Berdakwah dengan penuh ketabahan, kesabaran menghadapi kaumnya itu cuma sedikit. Sampai Allah menceritakan, hai Nuh, sesungguhnya kamu telah membantah kami. Ini luar biasa. Yang membantah itu bukan kaumnya, ternyata Allah menyampaikan. Ternyata Nuh. Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah membantah kami. Luar biasa. Dan telah saling bantahanmu terhadap kami. Maka saking polnya itu sudah mentornya, kaumnya Nabi Nuh mengatakan, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan. Sini. Kalau emang kamu benar, azabnya turun sini. Jika kamu termasuk orang yang benar, buktikan azab yang memang benar itu. Cuma Nabi Nuh tidak serta-merta memenuhi tuntutan mereka. Kenapa? Karena nggak bisa. Nuh menyadari tidak ada mukjizat yang dapat dia lakukan sendiri kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat itu maksudnya sesuatu yang membuat orang lain lemah. Dari kata-kata ijaz. Mukjizat itu yang melemahkan. Siapa yang ditunjukkan padanya mukjizat? Maka Nuh menjawab, hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan melepaskan diri. Allah kemudian menghibur Nabi Nuh agar tidak Allah mengatakan dan diwahyukan kepada Nuh bahwa sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu jangan sedih terhadap tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Tugasmu sudah selesai, dakwah. Mereka nggak mau beriman itu ya nggak apa-apa. Nah, yang menghibur itu Allah langsung wawasannya. Nah, coba perhatikan. Ketika deretan kisah ini diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan tentu menjadi satu penghibur bagi Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah itu ditolak dakwah beliau, turunlah kisah tentang nabi-nabi pada zaman dulu itu juga kayak gini. Nuh dihibur oleh Allah,
Nah, ketika Rasulullah gimana ya, diceritani oleh Allah Subhanahu wa taala kepada langsung kepada Nabi lewat malaikat Jibril atau lewat ilham, itu menjadi satu penawar kegundahan atau galaunya hati ketika dalam kepenatan dakwah. Maka Pak, kalau kita itu rasanya capek banget ya, didik anak, belum didik istri, sing bengkok itu di sana itu kan luar biasa toh Pak. Panjenengan punya istri toh. Kita sadar, kita merasakan sendiri bagaimana istri-istri kita dengan beragam karakternya. Istri masing-masing dengan beragam karakter masing-masing. Itu kan cepat bengkoknya itu. Mau istri siapapun, mau istri ustadz, mau istri bukan ustadz, mau istri hakim, mau istri, mesti bengkok. Maka majelis ilmu yang isinya sirah atau sejarah itu menjadi satu tempat peristirahatan kita, ya, untuk ngecas ruhiyah kita, mendengar kisah-kisah orang terdahulu, sehingga itu menjadi motivasi untuk kita. Nabi Nuh apalagi itu menjadi andalan utama saya. Kalau anaknya kalau bojone nggak dididik, tuh Nabi Nuh aku anaknya gagal, aku ya mau menang. Itu Rasulullah sama Abu Thalib saja bisa. Ya karena memang Allah yang menentukan Pak. Jadi indikator kesolehan ayah itu bukan kesolehan anak. Catat baik-baik itu. Kalau itu indikatornya ya berarti Nabi Nuh ya tidak soleh. Anaknya tidak muslim. Indikator kesolehan ayah itu kalau mereka sudah berusaha semaksimal mungkin didik anak itu. Bukan hasilnya wildan gitu, tidak gitu. Hasil itu urusan Allah, bukan urusan kita. Nah, kemudian menghadapi perilaku kaumnya tadi, itu sampai kemudian Nabi Nuh berada pada titik berhenti. Ya Tuhanku, kata Nabi Nuh, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Doanya Nabi Nuh gitu. Aku sudah mentang, ya Tuhanku, Rabbi la tadzar alal ardi minal kafirina dayyaro. Jangan engkau biarkan seorang pun, semuanya, seorang pun nggak boleh di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Wes habisi wes semua. Sungguh jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Wes kafir kasih sangat lagi. Rasulullah melakukan ini enggak? Melakukan enggak? Enggak. Ada satu waktu beliau berdoa. Kapan? Perang Badar. 300 versus 1000. Habis-habisan itu. Sampai Rasulullah istighosah. Nah, ini jenenge istighosah tenanan. Jadi istighosah itu setelah kejadian ya, bukan sebelum ya. Nanti kalau kita melaksanakan istighosah mau ASPD disemprit aja Pak. Istighosah kok saat dulunya ujian. Wes iki nek kami habis engkau nggak akan disembah ya Allah, kata Rasulullah. Sampai kainnya jatuh dan Abu Bakar sampai negur Rasulullah, sudah Rasulullah. Saking kuatnya Rasulullah berdoa pada saat yang genting itu. Sama Nabi Nuh yang ngepol itu. Terus jangan kau biarkan orang-orang kafir itu tinggal di muka bumi, entah kayak gitu. Maka jawabannya tidak kemudian Allah langsung menghabisi. Jadi sudah cukuplah 950 tahun hujah dakwah ditegakkan. Sekarang saatnya hujah ditegakkan kepada mereka.
Maka Allah meminta Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Jadi juklak juklis atau manual pembuatannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim itu, sungguh mereka itu akan ditenggelamkan. Nah, maka Nabi Nuh kemudian membuat kapal yang sederhana. Kita tidak tahu ukurannya ya, karena berbagai variasi periwayatan. Tiap kali Nabi Nuh membuat perahu, kalau pemimpin kaumnya lewat, diejek. Wahai Nuh, kerjaanmu sudah ganti ya, dan tidak dakwah lagi. Sekarang membuat kapal. Kok kapalnya berlabuh di daratan, nggak di lautan? Nah itu tiap kali lewat, mampir gitu loh, kalau berangkat mau kemana, sempat kan mampir melewati Nabi Nuh, bingung aja. Mungkin tetanggaan itu, kok gak ngaji lagi, tumben libur. Atau sebaliknya, tumben tahajud, tumben ngaji. Nah, kemudian setelah itu, setelah selesai perahu dibuat, maka Allah mendatangkan banjir, memancar dari celah-celah bumi. Semuanya menjadi mata air, memancar ke atas, dan langit itu terbuka, dicurahkan hujan. Ada yang menarik Bapak sekalian, ketika Nabi Nuh naik ke bahtera bersama kaum yang mengikutinya, maka Allah memerintahkan Nabi Nuh itu untuk berdoa. Di doa andalan saya dulu waktu galau masuk universitas mana, Waqur Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Tuhanku, tempatkan aku di tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Saya berdoa ini dulu waktu galau mau milih jurusan yang mana. Sama Pak, kalau kita galau mau menempatkan anak kita di pondok mana, lulus dari kota, kita mau milih sekolah yang mana, maka berdoa ini Pak. Ya Tuhanku, ya Rabbi, tempatkanlah anakku itu di tempat yang diberkahi. Tempat yang diberkahi gak harus selalu mewah Pak. Jadi tolong kalau kita milihkan pondok untuk anak-anak kita itu parameternya jangan kemewahan gedung. Wah, pondoknya dipilih, apa-apa dilayani oleh pelayan pondok, sampai seterai dicucikan, bantal di PP dicucikan, kurung bantal dicucikan, kamar dibersihkan oleh pelayan pondok. Jadi mondok apa nih boten? Kita dimulai-mulai buruh ke wong tuane terus sekolah. Ada, ya ada, mahal tenan Pak, mahal punya 1 juta Pak. Memang tenan, memang seperti itu. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajari Nabi Nuh doa. Atau Nabi Nuh berdoa, Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Menarik Pak, doanya Nabi Nuh. Nuh mengatakan, naiklah kamu sekalian ke dalamnya atau ke dalam bahtera dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Berlayar itu proses, berlabuh itu hasil. Maka ini mengajari kepada kita dalam segala proses yang kita jalankan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon keselamatan. Dan setelah selesai kita berdoa kepada Allah, memuji Allah atas apa yang Allah takdirkan. Jadi anak-anak juga demikian. Dalam prosesnya kita berdoa, hasilnya apa? Ya Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah ala kulli hal.
sampai kemudian berlabuhlah di Gunung Judi. Di Gunung Judi itu mana ya? Kita nggak tahu. Yang jelas namanya Judi. Itu cerita pertama, Pak. Nah, kalau nanti dari cerita itu bisa sambil diceritakan kepada anak-anak. Jam berapa ya? 10 Kisah yang kedua, Pak, yang sangat dekat dengan aktivitas kita di dalam mendidik anak adalah kisah tentang adab dalam menuntut ilmu yang dikisahkan Allah di surat yang setiap Jumat kita baca, surat Al-Kahfi. Diawali dari ayat yang ke-60. Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiyahu. Ingatlah ketika Musa berkata pada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus hukuman bertahun-tahun. Jadi ceritanya Nabi Musa itu sedang berkhutbah kepada Bani Israel, memberi wejangan, sampai kemudian yang mendengar itu ternyuh. Lalu ada orang yang berkata atau mengatakan, wahai utusan Allah, apakah di atas muka bumi ini ada yang lebih berilmu darimu? Maka Nabi Musa mengatakan enggak ada. Jadi Nabi Musa menganggap bahwa Nabi Musa diri sendirilah orang yang paling berilmu. Dan itu kan merupakan kekeliruan bagi seorang Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa. Hai Musa, sesungguhnya ada seorang hambaku yang lebih banyak ilmunya dan lebih pandai darimu, dan dia ada di pertemuan dua lautan. Itu ceritanya. Kemudian Nabi Musa mengatakan atau bertanya, ya Tuhan, bagaimana caranya saya dapat bertemu dengan hambamu itu? Bawa seekor ikan dalam keranjang. Kapan engkau kehilangan ikan tersebut, maka disitulah hambaku berada. Jadi jalan suruh bawa ikan, tapi ikan bekal ya, maksudnya ikan bekal sudah tidak tahu dipepes atau dibakar, yang jelas ikan bekal. Maka lewat itulah kemudian Nabi Musa mulai perjalanannya, rihlah untuk mencari orang yang difirmankan Allah tadi yang dikatakan lebih berilmu, yaitu Nabi Khadir. Artinya ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kalau ngaji itu ya sampai safar kadang-kadang. Iya. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya khutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ketika mereka sampai di pertemuan dua laut, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalan ke laut. Jadi ketika Nabi Musa bersama rewangi itu tadi, pelayannya itu berhenti di pertemuan dua laut, terus mereka istirahat, capek, nggak tahu kalau ikannya itu melompat. Jadi ikan yang sudah dimasak tadi itu melompat, hidup melompat ke laut, kemudian berenang menuju ke sana, menjauh dengan meninggalkan jejak. Jadi kalau kita lihat ikan berenang itu kan setelah berenang airnya tutup lagi. Nah yang ini tidak, ini nggak tutup lagi, sehingga di air itu ada jejaknya. Ketika mereka telah melewati tempat itu, pertemuan dua laut itu, Musa berkata pada pembantunya, bawalah kemari makanan kita. Ini sudah lewat dari pertemuan dua laut tadi, kemudian istirahat, minta pada pembantunya untuk membawa makanan tadi. Sungguh kita benar-benar terasa letih karena perjalanan ini. Musa itu kan orang yang kuat, tapi oleh Allah diletihkan agar tidak terlalu jauh menyimpang dari pertemuan dua laut tadi.
Maka Nabi Musa minta kepada pelayannya tadi untuk ngambil ikan. Ternyata ikannya nggak ada. Pembantunya mengatakan, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sungguh aku lupa bercerita tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuatku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh. Aneh karena mati hidup lagi, kemudian meninggalkan bekas di air. Nah, Musa sadar, si lewangnya atau pelayan tadi mengatakan gitu, kemudian Musa mengatakan, itu yang kita cari. Qala dzalika ma kunna nabghi. Itu yang kita cari. Fartadda ala atharihima qasasa. Lalu keduanya kembali menyusuri jejak mereka. Qasas itu kisah itu kan diterjemahkan juga dengan jejak kisah. Jadi kembali lagi ke pertemuan dua lalu, lalu mereka bertemu dengan seorang dari hamba yang telah kami anugerahi rahmat kepadanya dari sisi kami, yaitu Nabi Khadir. Kami telah mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Musa berkata padanya, hal attabiuka ala antu allimani mimma ulimta rusda. Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu dari apa yang telah diajarkan kepadamu. Nabi Musa dan Yusha bin Nun ketemu dengan Nabi Khadir tadi. Lalu sebelum itu Nabi Musa tidak mengatakan ajari aku ilmumu, tetapi Nabi Musa meminta izin dengan cara yang lembut. Boleh nggak aku ikut agar engkau mengajarkan kepadaku apa yang telah kamu punya? Ya. Ini kan posisinya Nabi Musa itu kan sebagai nabi, tapi beliau tidak kemudian malu untuk belajar kepada Khadir. Nah, dua hal yang bisa kita ambil, yang bisa kita didikan kepada anak kita adalah kita didikan anak kita untuk istidzan atau minta izin kepada guru ketika ada satu hajat. Nah, ini kan mengajari anak kita adab, izin ketika ada hajat kepada guru, dan tidak menjadi. Imam Bukhari mengatakan, tidaklah seseorang dikatakan sebagai penuntut ilmu sejati sampai dia mengambil ilmu dari orang yang derajatnya di atasnya, satu, sama, yang kedua, atau bahkan lebih rendah. Kalau dari sisi usia, saya dan Ustaz Rizky tua saya. Betul ya Ustaz Rizky? Iya. Jelas ya. Beliau adalah salah satu yang hadir di kelas saya ketika kuliah di PGSD dulu. Iya. Ketemu pertama kali di Grand Rohan. Waktu itu ya ketemu pertama kali ya Mas aja, Mas pengen gitu. Tapi begitu sadar, oh jadi guru anak-anak saya, ya masuk sak panggil Mas. Aku mau wani. Tanyakan kepada Ustaz Rizky, pernah saya manggil Mas? Sekarang enggak. Ustaz Rizky itu. Kenapa? Guru anak-anak saya. Dan ketika ada taklim sejarah di masjid ini, saya hadir ketika beliau mengisi taklim itu. Atta bin Abi Rabah mengatakan, saya mendengar ilmu dari seorang pemuda yang ilmu itu telah aku ketahui bahkan sejak sebelum pemuda itu lahir. Saya ulangi, Atta bin Abi Rabah mengatakan, saya mendengar ilmu dari seorang pemuda yang ilmu itu telah aku ketahui bahkan sejak sebelum pemuda itu lahir. Namun aku mendengarkan seolah-olah baru pertama kali mendengarkannya. Dan saya pernah menemukan ini di para guru saya jelaskan semangat banget pada saat jadi itu udah gitu.
Jadi para guru saya itu udah tahu kalau ilmu itu, tapi ketika saya menjelaskan itu lihat kayak itu tenang gitu, masya Allah. Iya. Nah ini hikmah yang bisa kita ambil ya dari sampai dari cerita itu. Kemudian Khadir mengatakan Inna kalan tastati ma'iyah sabra, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Pelajaran kalau menuntut ilmu itu butuh sabar dan bisa langsung jadi ulama. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, bagaimana engkau sanggup sabar atas sesuatu yang engkau belum punya pengetahuan yang cukup. Musamanan bali satajiduni insyaallah sabira wa la aksilaka amra. Insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar dan tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Nyatanya gimana? Maka dikatakan sama Nabi Khadir, fa ini tabatani falatas ani ansyain hatta uhtisalaka min hudikro. Nek kamu mau mengikuti aku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang apapun sampai aku menerangkan kepadamu. Rasa kok yang takon kan ngaji tau, rasa kok yang takon engkau tak jelaskan. Sama Pak, kalau kita itu dengan lembaga itu kadang ya kayak gitu. Lembaga memberikan satu kebijakan, lembaga memberikan satu rules, satu regulasi. Yang pertama dilakukan itu jangan kemudian saya kok dadak ngene ngomong. Iki arep nitip anake opo arep ngomong. Nah, meskipun lembaga itu punya ruang-ruang untuk diskusi. Wong nyatane kalau ndak hadir kafe pamit ya kemudian raiso Pak kudu teko Pak wis rene Pak tidak atau pamit itu adalah satu bentuk tarbiyah juga. Kalau saya katakan ke mahasiswa saya, Mas Mbak, nanti kalau kuliah kosong, kalau kalian tidak berangkat kuliah, apapun alasannya, pamit ya, pamit maksudnya mengabari, bukan minta izin. Kalau minta izin kan berarti diizinkan atau tidak. Kalau ngabari kan cukup ngabari. Artinya kalau itu diizinkan, ya silakan. Kayak kalau saya halakoh dengan Ustadz Ridwan itu bukan pemberitahuan, tapi izin. Pernah kok kemudian tidak izinkan? Pernah. Ya. Jadi ketika ada teman kami izin ke Ustadz Ridwan, Ustadz apa izin kami gitu. Takoni detail. Antum jam berapa sampai jam berapa acaranya? Sampai jam 3. Oh 6. Kalau gitu setelah itu silakan nyusul halaman. Halamannya biasanya berhenti jam 12 malam atau setengah 1 malam, setengah 12. Berapa selesainya? Pengajian di kampung selesai jam 10 Kira kok masih ada waktu, silakan datang ke lapor. Itu ada yang besar kan? Jadi konsepnya izin ya, bukan pemberitahuan. Nah, kita kalau anak dengan mahasiswa, silakan kabari. Nanti kalau kuliah kosong, saya gantian ngabari antum, bukan antum, kalian. Gitu. Jadi adil. Iya. Maka Khadir juga gitu sama Nabi Musa. Sampai kemudian mereka ketemu dengan kapal yang dilubangi agar tidak ketemu perompang, kemudian ketemu dengan anak, lalu Nabi Khadir membunuh karena khawatir, karena tahu kan merosak derenge minarah itu kan. Nabi Khadir tahu gede ini jadi anak sing durhaka, maka pantai di sisa. Akhirnya kan kemudian dapat anak lagi yang lebih baik. Kemudian terakhir ketemu dengan rumah yang mau rubuh temboknya lalu diperbaiki. Luar biasa Pak. Tukangnya Nabi Pak. Tukangnya Nabi. Sebab apa? Wa kana abuhuma salihah, sebab ayahnya itu orang yang saleh. Maka Allah memberikan penjagaan. Yang jaga siapa? Nabi. Yang dijaga anak keturunannya. Maka kalau kita ingin matinya tenang Pak, meninggalkan anak-anak kita
Setelah kita meninggal, kuncinya cuma satu, saling. Saling. Sehingga apa? Ketika tadi meninggal, anak kita itu sudah ada yang ngurus. Siapa? Ya Allah. Kan kadang, aduh nanti saya sudah mati, sopo sing harus ngurus anak cucuku. Jadi janda, nikah lagi. Ya udah apa-apa. Masa ya enggak boleh. Itu vice versa, ya sebaliknya. Misalkan istri kita meninggal, ya kita lagi. Jangan, ya itu pilihan ya, itu pilihan. Wah, saya hidup semati. Ya, monggo terserah. Kayak ini misalnya. Ya. Nah, kisah ini mengajari tentang adab-adab thalabul ilmi. Nah, ini bisa kita ajarkan kepada anak kita menjadi bagian dari akhlak kita kepada para nabi. Yaitu agar anak kita tahu nabinya seperti apa, kisahnya seperti apa, sehingga mereka tumbuh kecintaan. Sebenarnya Pak, kalau anak kita itu idolanya para nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak Pak di luar itu idolanya bukan, jangan mau idolakan gimana, tahu aja enggak apa, tahu aja enggak. Nah, gimana mereka akan mengidolakan? Nah, setelah itu baru kita bawa kepada idola-idola dalam negeri, Pak Dirman, siapa? Diponegoro, Tengku Imam Bunda, di Singamaraja, Kabupaten Patimura, yang dikatakan itu kafir. Tapi silakan baca buku kami sejarah, nanti bapak-bapak akan menemukan itu sejarah-sejarah yang disembunyikan. R.A. Kartini itu kita ajarkan. R.A. Kartini yang diajarkan bukan emansipasinya Pak. Kemudian di media sosial kan muncul kondektur wanita, petugas pom bensin wanita, terus oleh tukang parkir wanita. Labelnya apa? Kartini kekinian. Nanti direktur wanita, direktur wanita. Itu nanti dijuluki, oh Kartini zaman now. Bukan. Mereka nggak tahu kalau Kartini itu ngaji ke Kiai Soleh Darat, lalu kemudian muncullah minat dulu mati lanjut. Setelah gelap terbitlah terang. Nah itu kan nggak diajarkan di negeri ini. Ya. Baik. Seperti itu Bapak sekalian, berkenaan dengan akhlak. Berarti kan judulnya akhlak kepada Nabi, Rasul, malaikat. Yang belum tersampaikan akhlak kepada Rasul, akhlak kepada malaikat. Nah, terkait dengan akhlak kepada Rasul, Bapak-bapak, tahapannya kenalkan dulu pribadinya Rasulullah lewat tadi ya, Syama'il Muhammadiyah tadi. Lah nanti Pak itu sekalian diterapkan ke keseharian. Misalkan makan, duduknya gimana, tidak boleh sandar kayak gini. Nah ini kan dilarang. Kemudian tidak makan sambil bersandar. Atau Rasulullah ngajari makan itu kan tidak dalam posisi yang nyaman. Misalnya nakok gitu. Jadi Rasulullah itu ngajari posisi ngajari duduk makan itu tidak dalam posisi ternyaman. Kenapa? Kalau posisi ternyaman nanti makannya nggak rampung-rampung. Itu hikmahnya. Cuma ini beda dengan kebiasaan kita yang suka nongkrong. Karena nongkrong itu disyariatkan. Maksudnya disyariatkan itu dianjurkan Pak, nongkrong itu. Itu betul silaturahmi, ya. Dari situ kan nanti terbangun diskusi, terbangun insight baru gitu. Contoh misalkan ketemu di lincah bambu sebelah angkringan depan kota. Nah, itu diskusi itu luar biasa itu. Saya naik di waktu itu.
Nah, ibarat ngaturke jadwal pagi, ngaturke jadwal ngajar pagi. Itu di situ di depan. Itu masya Allah. Allah berikan waktu berkah itu untuk bisa. Iya. Nah, baru kemudian bapak-bapak di kota ada buku jilid 1, 2 dan seterusnya. Itu sirah kronologis Pak. Di situ ada hikmah-hikmahnya, maka itu bisa sambil dibaca untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Dulu Ustaz Ridwan pernah menyampaikan satu kisah di Mauritania itu sirah nabawiyah sudah tidak masuk kurikulum sekolah. Kenapa? Karena sudah selesai dikeluarkan masing-masing. Ya. Jadi memang masya Allah ya Pak, jadi bapak itu memang harus menguasai banyak hal. Belum terlambat untuk terus memulai, ya. Dan bukan berarti harus bisa bahasa Arab dulu untuk terus belajar Pak, karena nek nunggu bisa bahasa Arab dulu ya kapan disinau. Maka itu tadi Pak saran saya, kalau ada buku terjemahan bahasa Indonesia bisa sambil cari YouTube yang komplit gitu untuk mempelajarinya. Yang sejauh yang saya tahu ada 2 ustadz yang konsen terhadap itu, Ustadz Firanda dan Ustadz Khalid Dasalaman. Itu bukunya ada, pengajiannya ada, buku terjemah juga ada. Nah itu monggo silakan, itu bisa dirutinkan di rumah sebagai harian bersama keluarga. Oke, ya. Demikian yang bisa sampaikan untuk kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator.